Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zafira Harwidya Pertitasari, NPM 036 dari kelas E Statistika Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil mini project statistika saya yang berjudul korelasi antara pengaruh harga terhadap pembelian produk thrift di kalangan mahasiswa. Baik, di laporan mini project ini saya memiliki judul korelasi antara pengaruh harga terhadap pembelian produk thrift di kalangan mahasiswa. Yang pertama, kita akan menentukan judul, yaitu judulnya korelasi antara pengaruh harga terhadap pembelian produk thrift di kalangan mahasiswa. Yang kedua, analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini akan menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis sebagai berikut. H0, tidak ada korelasi antara pengaruh harga terhadap pembelian produk thrift di kalangan mahasiswa. H1, ada korelasi antara pengaruh harga terhadap pembelian produk thrift di kalangan mahasiswa. Lalu yang ketiga, ada teknik pengambilan data yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer atau kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan kriteria seluruh mahasiswa. Berikut adalah pertanyaan yang saya tanyakan kepada responden. Yang pertama, ada harga produk thrift tergolong murah dan terjangkau dengan skala persetujuan 1-5. Yang kedua, ada pembelian produk thrift karena harga murah dan terjangkau dengan skala persetujuan 1-5. Lalu selanjutnya ada data mentah yang sudah saya kumpulkan. Di sini ada variabel X. Untuk variabel X-nya, harga produk thrift tergolong murah dan terjangkau, dan untuk variabel Y-nya, pembelian produk thrift karena harga murah dan terjangkau. Berikutnya ada pengolahan data yang sudah ada XY, X kuadrat, dan Y kuadratnya. Dan di sini juga sudah ada jumlah dari variabel yang ada di atas tadi. Selanjutnya saya akan menghitung korelasi dari data yang sudah saya kumpulkan. Saya menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung korelasinya. Baik, di sini kita akan menghitung korelasi. Untuk korelasi sendiri menggunakan formula Corel, yaitu kita ketik sama dengan Corel. Kita blok seluruh bagian X-nya, lalu kita ketik titik koma, kita blok seluruh bagian Y. Kita enter. Untuk korelasinya kita mendapatkan hasil 0,3852. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi sendiri yaitu R kuadrat dikali 100. Ini sama dengan kita pencet hasil korelasi tadi, yaitu 0,3852. Kita kuadratkan, kuadrat 2, lalu dikali dengan 100. Hasil dari koefisien determinasi yaitu 14,838. Selanjutnya ada uji signifikan. Untuk taraf nyatanya saya menggunakan 5% atau 0,05. Sekarang kita menghitung T-tabel. Untuk T-tabel sendiri menggunakan TINV. Lalu kita masukkan taraf nyatanya yaitu sebesar 0,05, titik koma, jumlah data yang kita miliki dikurangi 2. Jumlah data saya tadi 30 dikurangi 2 yaitu jadi 28. Kita tutup kurung, kita enter. Untuk T-tabel hasilnya 2,0484, yaitu
selanjutnya kita akan menghitung T hitung. Rumus T hitung sendiri yaitu R akar N min 2 dibagi akar 1 min R pangkat 2. Kita masukkan saja sama dengan, kita masukkan R nya, lalu kita kali, karena di akar kita menggunakan formula SQRT. Lalu kita masukkan data kita 30 dikurangi 2 tutup kurung, kita bagi, dan kita masukkan lagi formulanya, karena tadi di akar 1 min R pangkat 2. Kita tutup kurung, kita enter. Jadi hasil dari T hitung sendiri yaitu 2,2087. Lalu kita cocokkan. Berikut hasil dari Microsoft Excel, kita masukkan ke laporan 0,3852. Untuk koefisien determinasinya kita jadikan persen, yaitu 14,83%. Artinya variabel Y dipengaruhi variabel X sebesar 14,83%. Jadi sisanya 85,17% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk uji signifikannya berikut ya tabel yang kita dapatkan, 2,0484, dan T hitungnya sejumlah 2,2087. Lalu di sini ada hasil pengolahan data yang kita dapatkan dari web, yaitu Statistika Kingdom. Nah, di sini ada daerah keputusan. Terus selanjutnya ada tes power, dan berikutnya ada hasil interpretasi data. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa R hitung yaitu sebesar 0,3852 lebih besar dari R tabel sebesar 2,0484. Untuk P value nya sendiri sebesar 0,03555 lebih besar dari 0,025, dengan koefisien korelasi yang cukup kuat untuk menjadi signifikan antara kedua variabel. Lalu ada uji asumsi menunjukkan bahwa tes power rendah pada 0,3712 sehingga H0 ditolak dan disarankan perlu menambah ukuran sampel. Untuk outliernya berdasarkan metode Tukey-Vince, K sama dengan 1,5, X tidak mengandung outlier dan Y mengandung satu outlier potensial yaitu 3,33% dari pengamatan 1. Untuk pair outlier mengandung satu outlier potensial yaitu 3,33% dari pengamatan 5,1. Residualnya tidak berdistribusi normal. Jadi kesimpulan dari semuanya yaitu secara perhitungan koefisien korelasi H0 ditolak, sehingga kesimpulannya adalah terdapat hubungan signifikan antara harga dan pembelian produk thrift di kalangan mahasiswa. Namun berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.